Di tengah ketidakpastian pasar keuangan karena hantaman COVID-19, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuannya. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan keputusan ini konsisten dengan inflasi yang rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, serta langkah pemulihan pandemi COVID-19. Hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Agustus 2020 memutuskan BI 7 Days Reverse Repo Rate berada di level 4%. Sementara itu, suku bunga deposit facility sebesar 3,25%. Kemudian suku bunga lending facility sebesar 4,75%. Meski begitu, Bank Indonesia memberikan stimulus lain berupa pelonggaran batas uang muka bagi kredit kendaraan bermotor roda 3 lebih yang berwawasan lingkungan dari 10% menjadi 0% dan akan berlaku mulai 1 Oktober 2020. Pandemi COVID-19 membuat laba bank pelat merah tergerus. Pembatasan sosial berskala besar dan pandemi COVID-19 memicu penurunan profitabilitas di perbankan tak terkecuali bank milik negara. Hingga paruh pertama tahun ini, laba Himbara turun 2 digit dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di semester 1 2020, laba BRI hanya terkumpul 10,18 triliun rupiah, sedangkan laba bersih Bank Mandiri sebesar 10,29 triliun, kemudian laba BNI 4,46 triliun rupiah, dan terakhir, laba Himbara Buku 3 BTN hanya 760 miliar rupiah. Melihat situasi yang ada, krisis kesehatan yang masih menyelimuti seluruh muka bumi karena pandemi, Bank Himbara pun tak memasang target yang terlalu tinggi. Untuk mencapai laba yang sama di tahun lalu pun, Himbara memandang akan sulit dicapai di tahun ini. Yang jelas, Bank Himbara akan terus menggenjot penyaluran kredit sebanyak mungkin hingga akhir tahun 2020. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menetapkan syarat pekerja bergaji di bawah 5 juta rupiah yang bisa menerima bantuan 600.000 per bulan dari pemerintah. Ida menerbitkan peraturan Menaker nomor 14 tahun 2020, sedikitnya ada 6 syarat yang harus dipenuhi pekerja penerima bantuan seperti warga negara Indonesia hingga memiliki rekening bank yang aktif. BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan subsidi gaji. Bagi yang memenuhi syarat tersebut, pekerja akan diberikan bantuan pemerintah berbentuk subsidi gaji sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan. Pandemi COVID-19 membuat ekspor Jepang terperosok. Pada periode Juli 2020, ekspor turun 19,2% secara tahunan. Ini membuat ekspor negeri Sakura telah anjlok 5 bulan beruntun di tahun ini. Merosotnya ekspor Jepang di Juli 2020 terdorong lesunya ekspor mesin dan otomotif ke Amerika Serikat yang turun 19,5% secara tahunan. Ini memupuskan harapan ekonomi terbesar ketiga dunia ini akan pulih lebih cepat. Secara global, pabrikan mobil dunia sedang dihantam pukulan berat dari corona. Alhasil, permintaan eksternal Jepang sedang mencapai titik terendah dan menuju pemulihan secara bertahap. Setelah berbulan-bulan, China dan AS saling menghentikan penerbangan kedua negara. Kini, negeri tirai bambu dan negeri Paman Sam sepakat kembali mengizinkan maskapai masing-masing negara untuk menambah jumlah penerbangan mereka. Dengan begitu, jumlah penerbangan menjadi 8 kali per pekan dari dan ke negara masing-masing. Bahkan tak disangka, pemerintah Amerika Serikat masih berharap China akan setuju untuk memulihkan hak penerbangan AS sepenuhnya, berdasarkan perjanjian penerbangan bilateral mereka. Sebelumnya, kedua negara ini memang punya perjanjian penerbangan bilateral yang memungkinkan AS dan China untuk mengoperasikan lebih dari 100 penerbangan mingguan antara kedua negara.